Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, ayuha طلبة في هذا الصباح البكير. الحمد لله نستمع مرة أخرى هنا لنتعلم جماعة عن الدراسة اللغة العربية. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mempelajari, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab. Tadi Alhamdulillah sudah ada yang izin satu, ya Iza. Dan berarti insya Allah yang hadir ada Deni dan Aisyah. Baik, langsung saja. Kubaila nabtadi dasana. Haya nabda ad-dirasah fi hadza sobah. Dengan bersama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, baik. Alhamdulillah, di usbu al-madi, pada pekan yang kemarin kita sudah mempelajari bersama tentang al-fi'lu al-mudhari'. Wa insyaallah fi hadzal yaum, hari ini kita akan nastamir, melanjutkan pembelajaran yang berkaitan dengan fi'lul mudhari'. Kemarin pada pertemuan yang terakhir kita sudah membaca percakapan yang ada di sini, al-kalam awil hiwar awil muhadasa bainal ustad wa talamis. Percakapan antara seorang guru dan murid-muridnya. Oke, baik. Awalan di sini diawali dengan salam, ya. Ustadz mengatakan salam kepada muridnya, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'da, di sini sang guru memulai percakapan dengan mengatakan ayu yaumin haza. Ayu yaumin haza. Ayu ketika digunakan dalam sebuah pertanyaan maka artinya adalah apa. Yaum artinya adalah hari, haza artinya adalah ini. Kalau kita gabungkan berarti hari apakah ini? Seperti itu ya. Hari apakah ini? Lalu berikutnya sang murid mengatakan al-yaum yaumus sulasa ya ustaz. Al-yaum yaumus sulasa. Al-sulasa artinya adalah hari Selasa. Al-yaum artinya adalah hari ini. Dan as-sulasa, yaumus sulasa artinya hari Selasa. Ya ustaz, hari ini adalah hari Selasa wahai ustaz. Seperti itu. Lalu sang ustadz bertanya kembali dengan kalimat hal nata'allamul lughatal arabiyyah fi misli hadzal waqt.
hal, apakah nata'allamu fi'il mudhari' yang dilakukan oleh kami, apakah kami atau kita, apakah kita belajar bahasa Arab di waktu ini? Hal nata'allamu lughal arabiyyah fi misli hadzal waqt? Lalu kata Farhan, la fi hadzal waqti nata'allamu ilmal fiqh. Ya, tetapi eh, yang dimaksud dengan Farhan pada jam tersebut itu bukan belajar bahasa Arab. La, tidak. Fi hadzal waqti, di waktu yang ini, nata'allam, kita belajar ilmal fiqh. Kita belajar ilmu fikih. Tidak, tetapi di waktu ini kita belajar ilmu fikih. Jadi ustadznya mengira bahwasannya itu adalah pelajaran bahasa Arab, tetapi ternyata itu adalah pelajaran jamnya pelajaran fikih. Ba'da berikutnya kata al-ustad, mata nata'allamu al-lughu al-arabiyyah, mata ini adalah kata tanya untuk menanyakan sebuah waktu. Mata, kapan, artinya adalah kapan. Nata'allamu al-lughu al-arabiyyah, kapan kita belajar bahasa Arab? Tanda tanya. Lalu kata Farhan, fi sa'atil ashirah illa rub'an ya Ustaz. Jadi belajar bahasa Arabnya itu ternyata adalah pada jam al-ashirah. Al-ashirah adalah jam 10. Di jam 10 illa rub'an ya Ustaz. Jam 10 kurang rubah atau kurang 15 menit. Wahai Ustaz. Jadi belajar bahasa Arabnya itu adalah jam 10 kurang 15 menit. Lalu berikutnya, hasanan. Baiklah. Hasanan. Baiklah. Hayya nata'allamu ilmal fiqh. Mari kita belajar bersama ilmu fikih. Baik. Lalu sini kata Azizah, ya Ustadz uridu an aqra'a anil hajj. Uridu fi'al mudhari artinya adalah ingin. Saya ingin membaca akro artinya adalah membaca anil hajj tentang haji, ya, fikih tentang haji. Uridu an akro'a anil hajj. Berikutnya, tafaddoli ya aziza, ikro'i bisautin murtafi'in. Tafaddoli, silahkan. Tafaddoli, silahkan wahai aziza. Ikro'i bisautin murtafi'in. Bacalah dengan bacaan yang keras gitu ya. Iqra'i bisautin murtafi'. Murtafi' artinya tinggi atau bisa juga kita artikan dengan keras. Baik, berikutnya syukron ya Ustaz. Lalu kata Aziza, terima kasih Ustaz karena dia tadi sudah diberikan kesempatan untuk membaca buku fikih yang materinya itu adalah tentang haji. Baik, berikutnya kata Ustadz lagi, hasanan sa'asyrahu hadat dars. Baiklah, sa ini artinya akan, ya. Asyrah artinya menjelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan pelajaran ini. Hasanan sa'asyrahu hadat dars. Istami'u ayyuhat talamiz.
Dengarkan, wahai murid-murid. At-talamid artinya adalah murid-murid. Dengarkanlah, wahai murid-murid. Oke, berikutnya kata murid-muridnya, kata talamid. Tab'an ya Ustaz, nahnu nastami'u ila hadha dars biihtimamin. Tab'an. Apa arti tab'an? Tab'an artinya adalah pasti. Ya, tab'an pasti ya Ustaz. Pasti wahai Ustaz. Nahnu nastami', kami mendengarkan ila hadzal dars, ke pelajaran ini biihtimamin. Ihtimam artinya dengan penuh perhatian. Jadi ustadznya menjelaskan dan muridnya mengatakan tab'an, pasti ya Ustaz. Nahnu nastami ila hadzal darsi biihtimamin. Kami akan mendengarkan pelajaran ini dengan penuh perhatian. Baik, berkata Azizah, ya Ustaz. Wahai Ustaz. Jadi ceritanya ini dia sudah mulai pelajaran fikih, sudah dijelaskan dan murid-murid mendengarkan. Lalu berikutnya, qad intaha waktu darsil fikih. Wahai Ustaz, waktu pelajaran fikih qad intaha. Arti intaha adalah habis. Ya, sudah habis waktu darsil fikih. Waktu pelajaran fikihnya sudah habis. Hayya nadrusu al-lugah al-arabiyah. Ya, mari kita belajar bahasa Arab. Nadrusu artinya adalah kita belajar. Hayya itu artinya mari. Mari kita belajar pelajaran bahasa Arab. Lalu kata Farhan, uhibbu al-lughatal arabiyyah hubban syadidan. Nah, ini kata Farhan, aku menyukai bahasa Arab hubban syadidan. Hubban syadidan itu artinya suka yang sangat suka gitu ya. Jadi aku menyukai pelajaran bahasa Arab hubban syadidan. Lalu kata Azizah, uhibbu al-lughah al-arabiyyah jiddan. Aku menyukai bahasa Arab sekali. Ya, maksudnya suka sekali dengan bahasa Arab. Lalu kata Ustaz, asan tuma. Asan tuma itu artinya adalah kalian berdua baik gitu ya. Mada turidani min ta'allumi lughah al-arabiyyah. Lalu Ustaz bertanya kepada mereka berdua, kepada Aziza dan kepada Farhan, maza apa turidani yang kalian inginkan min ta'allumi al-lughah al-arabiyyah, dari belajar bahasa Arab. Nah, di sini karena mereka berdua suka dengan pelajaran bahasa Arab. Lalu ditanya, apa yang kamu inginkan dari belajar bahasa Arab? Jadi kan pasti kalau belajar memiliki sebuah tujuan dengan apa yang sudah dipelajari. Tujuannya apa ingin belajar bahasa Arab? Lalu kata Farhan, uridu an akuna jayidan fi qiraatil Qur'an wa fahmihi. Lalu kata Farhan, aku ingin sekali ya, atau ingin memperbaiki, ya, jaidan artinya adalah memperbaiki fi qiraatil Qur'an wa fahmihi. Ya, Zaidan ingin baik atau memperbaiki di dalam membaca Al-Qur'an dan fahmihi dan memahaminya. Jadi Farhan ingin menghafalkan atau ingin memperbaiki bacaan Quran dan memahaminya dengan mempelajari pelajaran bahasa Arab ini. Ya. Oke, berikutnya, kalau Farhan tadi ingin supaya bisa dengan baik membaca Al-Quran dan memahaminya, kalau Azizah,
alasan ingin belajar bahasa Arab yaitu uridu an akhsya'a fi sholati hina afhamu adhkar sholah bil arabiyah. Saya ingin an akhsya'a, lebih puas ya atau lebih utuh ketika sholat, ketika memahami bacaan sholat menggunakan bahasa Arab. Ya kan kalau kita sholat menggunakan bahasa Arab, doa-doa yang digunakan, nah Aziza ingin memahami bacaan-bacaan tersebut supaya lebih khusyuk. Di sini an akhsya'a. Baik. Lalu berikutnya kata Ustaz, Subhanallah, ahsantuma. Subhanallah artinya adalah Maha suci Allah, ahsantuma. Kalian berdua baik, gitu ya. Lalu dilanjutkan man yuridu ayyadhaba ila Makkatil Mukarramah. Man artinya adalah siapa? Siapa yang ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah? Lalu kata Farhan, ana ya Ustaz. Saya wahai Ustaz. Uridu an adhaba ila Makkatal Mukarramah lil haji wal umrah. Aku ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah lil haji wal umrah untuk melaksanakan haji dan umrah. Lalu berikutnya kata Azizah, ana ya Ustaz, saya wahai Ustaz, uridu an ata'allamal Qur'ana wal hadisa hunaka. Saya mau belajar Al-Qur'an dan hadis di sana. Ya, jadi di Makkah itu terdapat universitas yang isinya mempelajari tafsir dan hadis. Dan Aziza ingin belajar Al-Quran dan hadis di sana, di Mekah Al-Mukarramah. Lalu kata Ustaz, alhamdulillah antuma tilmidani dakiyani wa mahironi. Alhamdulillah kalian adalah murid-murid yang zaki, yang pintar dan cerdas. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah membaca percakapan yang berkaitan dengan fi'il mudhari. Dan kita klasifikasikan di sini fi'il mudhari yang ada pada bacaan yang tadi sudah kita baca. Yang pertama di sini ada nata'allam. Nata'allam artinya adalah kami belajar. Hal nata'allamu lughal arabiyyah, apakah kami belajar bahasa Arab? Kita belajar bahasa Arab. Ini juga sama, nata'allam kita belajar. Mata nata'allamu lughal arabiyyah, kapan kita belajar bahasa Arab? Lalu di sini ada nata'alam lagi. Hayya nata'alam ilmal fiqh. Mari kita belajar ilmu fikih. Lalu ada uridu. Uridu artinya adalah saya ingin atau saya mau. Ikroi, ini bukan fi'il mudhari tapi kata perintah. Bacalah. Sya'ashroh. Ashroh artinya adalah saya menjelaskan. Ini fi'il mudhari ashroh. Lalu ada lagi nastami'. Nastami' artinya adalah kita mendengarkan. Lalu berikutnya selain nastami' ada juga di sini uhibbu. Oh, sebelum uhibbu ada nadrusu. Nadrusu artinya kita mempelajari. Mempelajari. Jadi kalau belajar itu nata'alam, tapi kalau nadrusu itu adalah mempelajari. Lalu setelah mempelajari ada uhibbu. Artinya saya menyukai. Ada uhibbu lagi, saya menyukai. Lalu ada lagi turidani. Turidani ini fi'il mudhari dengan domir antuma. Apa itu antuma? Kalau anta itu kamunya satu. Kalau antuma maka kamunya dua orang. Kenapa dia menggunakan antuma? Karena di sini ada Azizah dan Farhan. Jadi ada dua orang, makanya menggunakannya antuma.
Antuma dalam fi'il madi itu menjadi turidani. Kalau fi'il madinya adalah aroda yuridu. Maza turidani. Apa yang kamu mau atau kalian mau? Lalu kata Farhan, uridu, aku mau an akuna. Akuna juga ini bahasa Arabnya, eh, bahasa Indonesianya artinya adalah menjadi. An akuna, aku menjadi, aku mau menjadi gitu ya. An akuna. Ini fi'il mudhari, domirnya adalah saya. Saya mau menjadi jaidan fi qiraatil Quran. Baik dalam membaca Al-Quran dan memahaminya. Kalau ada uridu dan ada akhsya'a. Ini fi'il mudhari juga sama. Ada lagi yuridu, ingin. Ada lagi yazhaba, pergi atau berangkat. Lalu berikutnya ada lagi uridu, ada azhaba juga, ingin dan berangkat. Uridu artinya saya ingin, azhaba artinya saya berangkat. Lalu ada lagi uridu, ata'allama, uridu artinya saya mau, ata'allama artinya saya mau belajar. Ya, ini adalah fi'il mudhari. Rata-rata semuanya hampir mirip. Ya, kalau kita klasifikasikan, yang pertama ada ta'allama ya ta'allamu, belajar. Aroda yuridu, artinya mau. Syaroha yashrohu, menjelaskan. Ini fi'il madinya. Istama'a yastami'u, mendengarkan. Darasa yadrusu, mempelajari. Ahabba yuhibbu, menyukai. Lalu ada akhsya'a, khosya'a yakhsya'u, artinya adalah khusyuk. Ya, ya. Zahaba yazhabu artinya pergi, selebihnya sama semua. Jadi hanya ada fi'il mudhari'nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fi'il mudhari' yang digunakan untuk beberapa kali dalam percakapan ini. Oke, baik. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sil bainal kalimah wasurah. Ini Denny dan Aisyah. Boleh untuk dikerjakan terlebih dahulu. Kelihatan tidak ya? Antara teks dan gambar yang ada di sini. Silakan menggunakan pensil masing-masing, ditarik garis. Nomor 1 misalnya, ana akra'u kitab al-lughah al-arabiyah. Yang manakah gambar yang sesuai dengan kalimat pada nomor 1? Akra'u kitab al-lughah al-arabiyah. Ya, Denny, silakan yang mana? Lanjut, nomor 2. Ana aktubu darsa al-lughah al-arabiyah. Silakan. Nah, ini ada yang pencet kayaknya ya. Nomor 2 sudah. Nomor 3 Aisyah sudah. Nomor 4 Ana ajlisu alal kursi.
Baik, nomor asadisah, nomor yang keenam, ana aknusu al-fasla. Nomor yang ketujuh, ana aftahul bab, aftahul kitab. Nomor yang kedelapan, yang manakah? Yang kedelapan, belum ada yang menjawab. Manakah nomor yang kedelapan? Lanjut, nomor yang kesembilan, ana angzuru ila rofil kitab. Nomor 10, ana zabu ilal madrasah. Oke, sudah? Ya, baik. Kalau sudah, kita matikan dulu ininya, Pak, pensilnya. Sudah ya. Sekarang kita perhatikan bersama. Yang pertama, ana akra'u kitab lugo al arabiyah. Nah, ini biar untuk melihat juga apakah kalian sudah paham tentang apa yang selama ini kita pelajari mengenai fi'lu al-mudhari'. Di sini adalah yang ini ya. Arti dari ana akro kita balughul arabiyah adalah saya membaca buku bahasa Arab. Ya, jawabannya ini betul. Yang pada ini kasih tanda checklist. Saya membaca buku bahasa Arab. Di sini gambar orang sedang membaca buku. Lalu berikutnya yang kedua, ana aktubu darsalugu al arabiyah. Ya, ini juga betul. Ana aktubu darsalugu al arabiyah artinya adalah saya menulis pelajaran bahasa Arab. Di sini adalah gambar seorang murid sedang menulis. Ya, berikutnya di sini ada nomor 3 yaitu ana astami ila qiraatil ustadz. Astami artinya mendengarkan. Benar. Di sini gambarnya seorang murid sedang mendengarkan. Saya mendengarkan bacaan ustadz. Ini benar ya. Saya mendengarkan bacaan ustadz. Lalu berikutnya lagi nomor 4, ana ajlisu alal kursi. Ana ajlisu alal kursi. Ini betul. Artinya adalah saya sedang duduk di atas kursi. Ya, jadi gambarnya orang sedang duduk di atas kursi. Baik, berikutnya ini benar, ini benar, ini juga benar. Lanjut nomor yang kelima. Ana afwan. Ini kita bersihkan dulu. Ini juga.
Nomor yang kelima adalah ana akifu amama saburo. Ini yang mana nih? Akifu amama saburo. Akifu artinya adalah berhenti. Ya, saya berhenti di depan papan tulis. Ana akifu amama saburo. Saya berhenti di depan papan tulis. Ini yang ini ya, nariknya maksudnya. Ini benar. Lalu ana aknusu al-faslah. Ini nomor 6. Benar, yang ini. Saya menyapu kelas. Ana aknusu al-faslah. Nomor 7. Kita perhatikan ana aftahu al-kitabah. Nah, di sini aftahul kitabah. Ini baru nih, ada yang kurang benar. Aftah artinya adalah membuka. Jadi, ana aftahul kitabah artinya adalah saya membuka buku. Membuka buku adalah yang mana? Yang ini ya. Ini nggak ada yang ke sini. Adanya malah pergi atau berangkat. Nomor yang kedelapan, kita perhatikan. Ana aktubul kalimah ala saburo. Saya menulis kalimat di papan tulis. Maksudnya menulis pada gambar yang ini. Untuk yang nomor 5 berarti yang ini. Ya, berdiri di depan papan tulis ini yang ini. Dan yang sedang menulis itu untuk nomor 8. Karena kalimatnya sesuai. Ana aktubu al kalimah ala saburo. Saya menulis kalimat. Kalimat itu adalah kalimat di papan tulis. Oke, berikutnya adalah nomor yang ke berapa nih? Ke-9. Ya. Ana angzuru ila rofil kitabi. Yang artinya adalah saya melihat ke rak buku. Nah, ini benar nih yang kuning, Aisyah. Saya melihat ke rak buku. Dan nomor 10, ana azhabu ilal madrasati. Ini juga benar, ini nomor yang ke-10. Saya pergi ke sekolah. Gambarnya orang sedang pergi. Oke, baik sampai sini. Bisa difahami atau adakah yang mau bertanya? Silakan. Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, bisa digeser. Nah, ini kita belajar tentang kaidah fi'il mudhari, at-tarakib. Tarakib itu artinya jamak dari tarkib. Tarkib adalah kaidah. Kaidah-kaidah. Di sini dijelaskan untuk perintahnya adalah Iqra wa ta'ammal at-tarakib at-taliyah. Baca dan pahamilah kaidah-kaidah berikut ini. Jadi di sini yang paling kanan
Ini adalah domir. Ini adalah domir. Lalu yang tengah ini adalah fi'lul mudhari. Dan yang ketiga ini, yang hijau, ini adalah objek. Sama seperti ketika membuat kalimat menggunakan bahasa Indonesia, ada namanya SPOK. Ada subjek, ada predikat, ada objek, dan keterangan. Ya, dalam bahasa Arab pun juga sama. Yang pertama ada subjek. Subjek itu bahasa Arabnya adalah domir atau pelaku. Di sini pelakunya ada 6 awalan. Ya. Yang pertama, ana, anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu. Ana artinya saya. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Nahnu artinya adalah kita. Setiap kalimat ini pasti menggunakan, kalau dia menggunakan fi'il mudhari pasti harus ada menggunakan domirnya. Siapa yang melakukannya atau subjeknya, pelakunya siapa. Lalu setelah domir ada fi'il mudhari, kata kerja. Kata kerja yang sedang dikerjakannya dia sedang apa? Di sini ada aftahu, artinya membuka. Taftahu juga sama membuka. Taftahina membuka juga. Yaftahu membuka. Taftahu membuka. Naftahu membuka. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah domirnya. Domirnya berbeda. Yang atas aftahu. Berarti yang sedang membuka adalah saya. Saya sedang membuka Kitab Al-Lughah Al-Arabiyah. Objeknya buku bahasa Arab. Lalu ketika domirnya berubah menjadi anta, fi'il mudhari juga berubah menjadi taftahu. Dari aftahu menjadi taftahu. Lalu anti taftahina, huwa yaftahu, hiya taftahu, nahnu naftahu. Setiap fi'il mudhari dia memiliki huruf mudhora'ah sesuai dengan domirnya masing-masing. Ana, huruf mudhora'ahnya adalah alif yang di awal fi'il mudhari tersebut. Anta, huruf mudhora'ahnya adalah ta. Ya. Anti, huruf mudhora'ahnya adalah ta, ya, na. Ada 3, khusus untuk anti saja. Huwa, huruf mudhora'ahnya ada ya. Hiya sama seperti anta ternyata. Huruf mudhora'ahnya adalah ta juga. Dan nahnu, huruf mudhora'ahnya adalah na. Oke, baik sampai sini. Bisa difahami? Bisa. Bisa ya. Domir sebagai subjek, fi'il mudhari sebagai predikat, lalu objek sebagai objek. SPOK. Tambahkan K-nya bisa. K itu keterangan tempat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, tempat itu bisa di kelas, atau bisa juga keterangan waktu, pagi hari, siang hari. Di sini subjeknya ana, predikatnya aftahu, objeknya kita Bulughul Arabiyah, K-nya bisa kita tambahkan fil fasli misalnya. Ana aftahu kita Bulughul Arabiyah fil fasli. Saya membuka buku bahasa Arab di kelas. Oke, baik. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Dari yang sudah kita pelajari beberapa pekan yang kemarin, dari percakapan, teks, kosakata. Nah, ini kita baru sampai di materi inti dari fi'il mudhari, yaitu mempelajari kaidah yang ada di dalam fi'lul mudhari. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu. Kita lanjutkan lagi di pekan berikutnya. Ya, masih sama tentang fi'lul mudhari. Ini harus dihafalkan domirnya apa saja.
dan huruf mudoroahnya apa saja ini harus dihafalkan. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, Dini dan Aisyah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, astafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.